pagi, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sumila SPDB, peserta PPG Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti tahun 2022 dari LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Ini adalah kartu ujian kinerja atau UKIN saya. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran sekaligus perekaman pada hari ini, Rabu, 26 Oktober tahun 2022. Saya melakukan pembelajaran luring di SMA Nasional Sariputra Kota Jambi di kelas 11 dengan materi Agama Buddha dan Pelestarian Lingkungan. Submateri Permasalahan Lingkungan dan Pendekatan Agama Buddha terhadap Lingkungan. Demikian perkenalan dari saya, akhir kata, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Semua siap beri salam. Selamat pagi, Ibu. Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Mulai belajar sebaiknya kita berdoa. Ayo, siapa yang memimpin doa pada pertemuan kali ini? Silakan maju ke depan. Semuanya boleh berdiri dan sikap berdiri. Mari kita kita mulai. Terima kasih kepada Rogi yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita duduk hening, melatih konsentrasi kita. Marilah mengambil duduk yang baik, posisi bermeditasi, senyaman mungkin dan serileks mungkin. Meditasi akan Ibu awali dengan mendengarkan perintah 3 kali.
yang maka Syair 3. Aku timang awadimang adimang ahadime ye tang rupanai hati Vedang tesang nasang mati. Artinya, ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran-pikiran semacam itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir. Tapi setelah kamu begitu, semoga semua makhluk itu berbahagia. Terima kasih kepada Roy Malvin. Coba kita beri apresiasi dulu kepada Roy Malvin. Tepuk tangan untuk Roy Malvin. Akan absen terlebih dahulu ya. Absen. Ini tanggal 26. Apin izin ya. Izin. Angelica, ya Angelica cantik sekali hari ini ya. Arka Mario, Kanfaro izin ya. Diana hadir. Evelyn Andre hadir. Febrian Toli Haisel Fareli izin. Kartini Kartini hadir. Kartini sedang mempersiapkan lomba juga ya. Kartini untuk di kelas 11 ya. Semoga lancar lombanya. Robin Lee hadir. Roy Malvin hadir. Ludi Vincent Ferdian Faiz sakit ya. Kita sama-sama doakan semoga bisa lekas sembuh. Wallace Rianto Hadir. Baik, setelah kita absen berarti kita tahu bahwa ada beberapa teman kita yang sakit dan beberapa yang izin. Semangat ya, kalau ibu bilang tepuk semangat, tepuk, terus tepuk lagi, tepuk lagi, terus asik-asik tepuk lagi, terus jos ya. Artinya apa? Kita siap belajar ya. Tepuk semangat. Asik-asik. Jelas. Sebelum kita masuk ke materi agama Buddha dan pelestarian lingkungan, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sudah kita ajar, yang sudah Ibu ajarkan minggu lalu ya. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Materi yang sudah Ibu ajarkan minggu lalu. Siapa? Ayo, Bu. Oh iya, Welas. Apa? Agama Buddha. Ekologi dalam agama Buddha. Pintar sekali. Ya, tepuk tangan untuk Welas. Nah, apa sih ekologi? Ya, Angelica. Ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitar, atau dalam agama Buddha disebut sebagai Dhammadaya. Iya ya, benar sekali. Jadi itulah pengertian ekologi secara umum dan ekologi secara agama Buddha. Jadi Ibu rasa untuk materi ekologi kalian sudah sama-sama memahami karena di minggu lalu sudah kita bahas, sama-sama kita pelajari. Harapan Ibu di materi di pertemuan yang lalu sudah kalian kuasai. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai agama Buddha dan pelestarian lingkungan ya. Itu materinya. Apa
sebuah masalah. Ya, masalahnya apa? Lingkungan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Dengan pendekatan agama Buddha terhadap lingkungan. Karena kita di sini semuanya adalah Buddhis atau agama Buddha. Kalian harus tahu bagaimana cara menyelesaikannya secara agama Buddha. Ya. Namun sebelumnya aku akan membacakan tujuan dari pembelajaran. Apa tujuan dari pembelajaran? Yang pertama, dengan penerapan model pembelajaran problem based learning atau masalah dan pendekatan saintifik, kalian diharapkan mampu menjalankan peranan agama Buddha dalam pelestarian lingkungan. Yang pertama. Yang kedua, dengan penerapan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik, siswa mampu berperilaku peduli terhadap peranan agama Buddha dalam pelestarian lingkungan. Yang ketiga, dengan penerapan ya. Ini kendor nih. Oke. Yang ketiga, dengan penerapan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik, siswa mampu menganalisis permasalahan lingkungan. Dan yang keempat, dengan penerapan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik, siswa mampu menunjukkan pendekatan agama Buddha terhadap lingkungan. Nah, di sini nanti kalian akan menunjukkan bagaimana cara pendekatan dalam agama Buddha dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Ya, yang kelima, dengan penerapan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik, siswa mampu mempresentasikan hasil analisis materi tentang permasalahan lingkungan. Ya, jadi nanti ketika sudah Ibu ajarkan mengenai materi ini, kalian juga harus mampu mempresentasikan hasil dari analisis materi tentang permasalahan lingkungan. Kira-kira dari tujuan pembelajaran ini sudah paham arah pembelajaran yang akan kita laksanakan? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, selanjutnya, nah nanti di pertemuan kali ini juga Ibu akan mengambil penilaian. Nah, penilaian seperti apa, Bu? Saya dinilai ya, Bu ya. Jadi Ibu akan mengambil beberapa penilaian. Di sini ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, yang kedua adalah penilaian pengetahuan dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, bagaimana proses pengambilan penilaiannya? Di penilaian sikap, Ibu akan mengamati proses pembelajaran pada hari ini. Jadi mengamati kalian bagaimana mengikuti proses pembelajaran. Nanti akan mengambil penilaian sikapnya. Yang kedua, penilaian pengetahuan, nanti ada tes tertulis. Nanti Ibu akan bagikan ke lembaga kerja peserta didik atau KPD. Nah, di situ kalian per individu akan mengerjakan tes tertulisnya. Nah, bagaimana cara pengambilan nilai keterampilannya? Di nilai keterampilan Ibu akan mengambil kecakapan kalian dalam presentasi maupun menanggapi presentasi dari teman, ya, atau kecakapan dalam berinteraksi, ya, itu nilai keterampilan. Dari 3 penilaian yang Ibu ambil, ada pertanyaan? Tidak, sudah jelas ya. Jadi perhatikan, oh di penilaian sikap Ibu ambil hari ini, berarti sikapnya harus dikondisikan dalam proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, ya, itu. Oke? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ya. Kita akan mengamati video
peristiwa permasalahan lingkungan. Ya, nih kalian harus perhatikan dengan seksama video permasalahan lingkungan berikut ini. Ya, kita melihat. Emang Pak Ustadz bikin bagus dari putih? Jadi putih itu Kita coba dulu ya. Di rumah yang bajunya belum putih nanti pakai apa itu manis ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ilmu Edukasi. Permasalahan terutama yang sekarang ini Perhatikan ya. terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan lingkungan sendiri bisa terjadi karena faktor alam dan karena oleh manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. Satu, masalah pencemaran sungai. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa masalah yang ada sungai yang contohnya rata-ratanya istilah sekali dibuang ke dalam sungai dan untuk pertanian dan lainnya. Dua, kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari pembangunan hutan, bahan bakar minyak sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Yang bisa dibiarkan agar alam hutan di Indonesia bisa berkurang, kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. Tiga, banjir. Banjir sudah menjadi masalah yang bisa ditulis ya. Khusus di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia dan wilayah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan yang bencana. Ini bisa terjadi dengan perkembangan wilayah Indonesia yang memasuki perubahan air tidak baik dan tidak penjagaan aliran sungai. Jelas, Dan saat ini berbagai jalan tempat bermain, industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski terkendali yang terjadi, ada berbagai juga dan penyakit yang terjadi dari permasalahan pencemaran udara. Dan tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. Lima, penurunan keragaman hayati. Penurunan keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sudah dipakai untuk memperoleh informasi bahwa yang fauna dan fauna sangat hitam dan kemudian dijadikan ajang mengundi sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan akan berkurang. Enam, sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Tujuh, pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil tanah berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah dibiarkan dan sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang diperhatikan kalau pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Juga pertama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan aset negara. Mikroorganisme serta plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri seperti pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Demikian pembahasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Semoga teman-teman kita turut berpartisipasi dan menjaga lingkungan, misalnya dengan membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik dan gerakan menanam. Tulis di kolom komentar untuk contoh lainnya cara pengelolaan penggunaan lingkungan hidup ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share serta subscribe. Hari ini kesini. Oke ya. Nah, tadi sudah sama-sama melihat nih video tentang permasalahan lingkungan. Ada berapa permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat? Ada 8 ya. Atau banyak sekali. Apa saja tadi yang sudah ada di video? Apa? Banjir. Benar. Apa lagi? Kerusakan hutan, Kerusakan hutan. Terus? pencemaran lingkungan, Pencemaran udara, pencemaran lingkungan air, misalnya limbah. Terus apa lagi? Sampah. Sampah yang menumpuk ini, sampah ini di mana-mana ya. Terutama di masyarakat ini masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sehingga menimbulkan permasalahan sampah yang menumpuk. Terus apa lagi tadi? Yang menyebabkan kebakaran hutan, ya.
balik. Nah, itu juga permasalahan. Nah, banyaknya permasalahan yang ada di masyarakat mengenai permasalahan lingkungan. Kalian sebagai siswa BIDIS, ya, sebagai siswa BIDIS, apa sih kira-kira yang harus kalian lakukan? Ini sudah tahu permasalahannya, ya. Jadi kalian harus bisa menyelesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan dilihat dari sudut pandang agama Buddha, atau bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada dilihat dari sudut pandang agama Buddha, ya. Nah, kalian bisa lihat buku kalian di halaman 129. Kalian bisa lihat di situ adalah permasalahan-permasalahan lingkungan. Yang pertama ada pencemaran lingkungan. Apa yang nomor 1? Ya, kebersihan. Ya, kebersihan di masyarakat kita kurang terjaga. Penyebabnya apa? Masyarakat masih memiliki kurang peduli terhadap kebersihan, yang membuang sampah sembarangan. Ya, bisa ke sungai misalnya. Nah, itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Apalagi orang-orang yang tinggal di dekat sungai. Ya, kalau di sini di Jambi masih ada nggak orang yang tinggal di dekat sungai? Masih banyak ya, Sungai Batanghari. Ya, di sebelahnya adalah pemukiman warga dan sebagian warganya menggunakan air dari sungai untuk mandi, untuk mencuci baju, untuk mencuci pakaian. Itu masih menggunakan air sungai. Kalau masyarakat yang lain membuang sampah sembarangan, ya, sehingga akan menyebabkan pencemaran pada sungai tersebut. Nah, Buddha juga pernah mengatakan, ya, kalian bisa lihat di bukunya, ya, Roy bisa lihat di bukunya di halaman 130 sampai 131, ya. Kita fokus ke 130. Nah, di sini juga Buddha pernah mengatakan bahwa seorang biku tidak boleh sembarangan membuang sampah ke air dan sebagainya. Ada tidak di buku? Nah, coba baca. Nah, Sudah mengatakan seorang biku harus belajar untuk tidak membuang air kecil, air besar atau mudah dalam air. nah, ya. Jadi zaman dulu saja Buddha itu sudah benar-benar mengajarkan kepada biku, kepada umat-umatnya untuk tidak mencemari lingkungan. Contoh yang dibacakan oleh Atta, seorang biku tidak boleh membuang air besar, air kecil, ya, meludah ke dalam air. Itu tidak boleh. Itu artinya apa? Kita sebagai seorang Buddhis harus peduli terhadap lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Angelica, yang kedua itu apa namanya? Konsumerisme. Apa sih konsumerisme? Dibaca aja. Ya, dibaca. Jika datang berlebihan akan menimbulkan efek negatif, sehingga yang menjadi masalah solusinya adalah konsumsi berlebihan. Kalau kita melakukan lebih jauh, maka masalah ini berkat pada kesalahpahaman. Iya, konsumerisme itu kalau dalam agama itu cenderung berlebih-lebihan, cenderung mengarah ke keserakahan. Bu, apa kaitannya dengan permasalahan lingkungan? Jelas banyak sekali, ya. Masyarakat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin menguasai atau memikirkan hidupnya sendiri, menebang hutan secara sembarangan. Ya, tujuannya apa? Menjual kayunya dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ya, itu sudah timbul perasaan apa? Serakah. Nah, itu juga menjadi permasalahan. Nah, timbulnya rasa serakah pada diri manusia itu akan menyebabkan permasalahan. Ya, nah nanti kalian akan mencari informasi dan mencari jawaban bagaimana sih cara menyelesaikan dalam pendekatan agama Buddha. Tapi kita bahas dulu materinya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, ada apa yang ketiga?
Ya, kerusakan hutan dan lingkungan hidup tadi juga sudah ada di video ya, sama dengan yang di buku. Kerusakan lingkungan ya, contohnya adalah penebangan hutan atau limbah-limbah yang dibuang ke sungai secara sembarangan, itu akan menyebabkan kerusakan. Nah, itu tidak boleh. Kalau sifat serakah kita, sifat peduli kita muncul, itu nanti akan menyebabkan terjadinya kerusakan hutan. Bahkan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar itu tidak ada. Ya, nah, Buddhisme atau seorang pelajar Buddhis tidak boleh melakukan itu. Harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya, boleh melakukan hal-hal yang kecil yang bisa memberikan contoh kepada masyarakat agar menjaga lingkungan dan kelestarian lingkungan kita. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas? Sudah jelas, kayaknya sudah jelas ya. Baik anak-anak, kalau sudah jelas ya, selanjutnya Ibu akan memberikan atau membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, ya, di sini di lembar kerja peserta didik, ya, nanti kalian akan mengisi, ya. Yang pertama, soal yang pertama adalah menganalisa dampak yang ditimbulkan pada gambar yang tertera di LKPD. Ada gambarnya nanti. Terus jelaskan pendekatan agama Buddha terhadap lingkungan. Itu yang tadi dijelaskan, bagaimana kalian sebagai seorang Buddhisme ya, atau pelajar Buddhis, bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Ya, ini gambar-gambarnya. Ya, nah terus nanti jawabannya juga terterakan di dalam kotak. Kalau tidak cukup bisa di halaman belakangnya. Nah, untuk menyelesaikan LKPD ini, kalian boleh menggunakan beberapa sumber. Yang pertama boleh buku, yang kedua internet. Semua membawa HP? Bawa HP. Boleh buka internetnya untuk mencari sumber lain supaya wawasan kalian bertambah, ya, tidak mutlak di dalam buku, boleh mencari sumber lain, ya. Nah, waktunya sekitar 30 menit. Nanti setelah itu beberapa anak presentasi ke depan, yang lain boleh menanggapi, ya, boleh bertanya. Misalnya Arta sudah menjelaskan apa hasil yang dia dapat. Nanti Angelika atau Evelyn atau yang lain boleh bertanya, kenapa Arta menjawab seperti itu. Kalian harus punya argumen sendiri. Ya, bagaimana siswa Buddhis menyelesaikan permasalahan lingkungan. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, mari kita mulai mengerjakan. Ya, handphonenya boleh diletakkan di meja. Nah, kita akan mencari sumber lain selain buku. Ya, beres ya. Oke, silakan mulai dikerjakan karena waktunya sekitar 30 menit. Kalian kerjakan dengan teliti, dengan baik ya. Terus di depan ada identitas ya, kerjanya cepat sekali ini. Nama, terus hari, tanggal hari ini ya. Setelah itu baru jawabannya di lembar keduanya. Silakan boleh mulai dikerjakan. Ya, ada bukunya ya. Ini kalau buku nggak ada atau kurang puas, boleh lihat di internet ya. Bu, saya dengan bahasa sendiri Bu, tapi
agama Buddha, boleh ya. Sudah selesai? Sudah ya. Oke. Jika sudah, kita akan mulai presentasi. Ingat, di sini ada penilaian keterampilan ya. Jadi yang pertama boleh kata, sudah siap? Boleh kata maju ke depan. Yang lain untuk memperhatikan dan menyimak. Menurut analisa saya, pada gambar pertama, sampai tertumbuk di tempat yang tidak seharusnya akan menyebabkan bau yang tidak sedap dan tidak enak dipandang. Lalu sampai menumpuk tersebut juga akan membawa penyakit dan hama lingkungan seperti lalat, nyamuk, tikus yang dapat menularkan penyakit seperti tifus, demam berdarah, diare dan sebagainya. Oke, selanjutnya siapa yang mau duluan? Angelika, boleh. Nah, ini boleh disiapkan pertanyaan-pertanyaannya atau pendapat-pendapat kalian yang tidak sesuai dengan jawaban temannya atau menanggapi kayak tadi Angelika menanggapi apa juga sudah menanggapi dengan baik. Oke, silakan Angelika. Ini mau kami jelasin semuanya. Iya, semua saja. Nanti yang lebih detail, yang nomor 2 tuh apa itu semua dijelaskan ya. Nih, sampah tuh terdapat pada kalau dibuang sampah sembarangan nih bakal mengakibatkan kayak penyakit yang seperti apa tadi. Nah, mungkin sudah pada tahu penyakitnya itu ada tifus, terus juga demam berdarah. Nah, dia dan yang lain ini. Terus juga akan menimbulkan bau. Kita kalau misalnya kita lewat tempat sampah gitu kan, pasti kita ngerasa kayak ini bau banget gitu. Apalagi yang buang sampah sembarangan, pasti akibatnya lebih gitu. Saya mau tanya, Oh iya, oke. apa Kepada Angelika ya, apa contoh kegiatan yang dilakukan oleh umat Buddha untuk melestarikan lingkungan? ya betul sekali. Tepuk tangan dulu Pak Atta. Bagus. Nah, karena itu menuntut, bukan menuntut ya, mengarahkan kalian sebagai siswa Buddhis bagaimana sih kegiatan kecil-kecil ada apa yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan menurut pendekatan agama Buddha. Mungkin kita sadar sendiri gitu, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terus kayaknya kita juga sadar terhadap lingkungan. Masalah sampah ini telah menjadi penyakit akut semenjak lama. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mengganggu pemandangan, bahkan dapat menyebabkan masalah yang sangat besar. Buddha pernah berkata, seorang biku harus belajar untuk tidak membuang air kecil, air besar, atau meludah ke dalam air. Untuk analisis gambar kedua, manusia terkadang sengaja melakukan pengundulan atau pembakaran hutan. Tetapi sebaliknya, reboisasi tidak dilakukan sebagai mestinya. Hutan yang gundul akan mengurangi kesuburan tanah. Hutan yang gundul dapat menyebabkan bencana seperti banjir. Menurut saya, gambar 1 sampai dibuang sembarangan dapat mengganggu pemandangan, menyumbat selokan sehingga menghambat aliran air serta mengakibatkan banjir. Sampah juga dapat menimbulkan bau tidak sedap dan lain sebagainya. Karena itu, itulah tadi penyelesaian analisis atau tugas tertulis yang Ibu berikan kepada kalian ya melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Rata-rata dari kalian semua sudah memberikan analisisnya dengan berbagai macam pendapat ya, tetapi tujuannya sama atau satu ya. Di sini perlu Ibu simpulkan bahwa di materi pertama kita membahas mengenai masalah-masalah lingkungan yang ada di masyarakat. Itu tentu banyak sekali. Nah, masalah-masalah lingkungan di masyarakat ya seperti misalnya penumpukan sampah ya, terus sudah itu membuang sampah sembarangan itu menyebabkan penumpukan sampah. Setelah itu penggundulan hutan atau hutan yang gundul ya. Nah, itu juga menjadi permasalahan di dalam lingkungan ya, dan masih banyak lagi permasalahan lingkungan yang kita ketahui di
masyarakat. Nah, terus di sini juga kalian sudah mencari bagaimana proses penyelesaian menurut atau dengan pendekatan agama Buddha. Ya, nah tadi beberapa dari kalian sudah menjawab ya. Jadi Buddha juga di zaman dulu tuh mewujudkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Dengan cara apa tadi, Angelica? Yang Buddha juga peduli terhadap lingkungan. Dia mengajarkan kepada biku tidak boleh sembarangan membuang ya air sampah atau air kecil, air besar ke air atau ke sungai ya. Itu adalah salah satu wujud Buddha menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Yaitu yang pertama. Terus yang selanjutnya bahwa ada metta dan karuna. Kalian bisa lihat di bukunya pendekatan agama Buddha terhadap lingkungan, ya. Nah, mana pendekatan agama Buddha terhadap lingkungan? Di situ ada Buddha mengajarkan metta. Metta itu sebagai wujud aktif, ya. Wujud aktif yang seperti apa? Dijelaskan di situ. Ayo sama-sama kita pelajari. Wujud aktif dalam menghargai hewan ataupun makhluk yang lainnya. Metta itu artinya apa? Cinta kasih, berarti mengembangkan untuk menghargai makhluk hidup. Ya, itu adalah wujud aktif. Dan yang kedua adalah karuna. Apa karuna itu? Iya, artinya kasih sayang. Sebab Buddha mengatakan itu sebagai wujud apa? Iya, wujud nyata kepedulian terhadap hewan, terhadap makhluk hidup. Kenapa itu dikatakan sebagai wujud nyata? Seseorang yang memiliki karuna atau mempraktikkan karuna dalam dirinya, tentu dia tidak akan melukai makhluk lain. Nah, ya, itu adalah wujud nyata kepedulian. Bukan hanya dengan hewan, tidak merusak tumbuhan misalnya, itu juga sebagai wujud kepedulian. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kita sudah berbicara mengenai masalah-masalah lingkungan. Setelah itu kita sudah menyelesaikan dengan sudut pandangan agama Buddha atau manajemen lingkungan. Ya, jadi pembelajaran selesai cukup sampai di sini. Juga sudah menyimpulkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ulang lagi, ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, Ibu mau satu anak menjelaskan menurut bahasa sendiri bagaimana pendekatan agama Buddha dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Kayaknya tadi Angelica nih bisa mewakili. Silakan Angelica. Kalau kami yang masalah dari agama Buddha itu kayak kita tuh harus sadar terhadap diri kita, karena semua itu kan karena kita diri kita sendiri. Jadi kita harus sadar, terus kita nggak boleh sampai itu juga dalam pikiran kita, dan boleh mengelola pikiran-pikiran sampah seperti yang kayak menebang pohon, Ya, untuk keperluan sendiri ya. Ya. terus karena dalam agama Buddha pasti kesadaran, adanya kesadaran kita sadar juga dari diri kita. Oke, tepuk tangan untuk Angelica. Oke, anak-anak Ibu, inilah pembelajaran mengenai masalah-masalah lingkungan dan bagaimana menyelesaikan dalam pendekatan agama Buddha. Ya, kita sudah sama-sama ketahui bagaimana caranya. Ibu berharap ya kalian dapat menjaga lingkungan sekitar sebagai siswa Buddhis yang baik.
menjaga lingkungan sekitar dengan cara-cara pendekatan secara pandangan agama Buddha, sehingga lingkungan kita tetap terjaga dengan baik. Ya, makhluk hidup yang berada di lingkungan kita juga akan mendapatkan kenyamanan. Ya, orang di sekitar kita juga akan mendapatkan kenyamanan. Nah, itu pembelajaran untuk pagi hari ini. Nah, perlu Ibu sampaikan untuk pembelajaran besok minggu depan kita akan mempelajari mengenai manajemen lingkungan dalam agama Buddha. Nah, ya, jadi Ibu berharap nanti kalian bisa pelajari di rumah. Sebelum kita belajar minggu depan, kalian pelajari dulu, baca-baca apa itu manajemen dalam pendekatan agama Buddha atau manajemen lingkungan. Ya, oke, mari kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Robin Lee. Silakan untuk maju ke depan menutup doa. Namun sebelumnya kalian boleh bersiap-siap untuk bukunya, masukkan ke dalam tas, terus kita ambil dengan doa. Ya, itu nanti dikumpulkan ya. Setelah mau pulang kita kumpulkan. Semuanya boleh berdiri dan bersikap mencari. Ini pelajaran bagian ini. Mari kita berdoa. Jangan lupa dengan perintah semua kepada Bapak. Kita kepada Allah kita mulai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada